Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, jika pada saat ini engkau mempunyai pergumulan, datang kepada Tuhan. Lepaskan segala keangkuhan hidupmu. Kau merasa engkau lebih pintar daripada Tuhan. Kau merasa pendidikanmu lebih jauh lebih tinggi. Kekayaanmu jauh lebih bisa mengatasi masalah. Ketahuilah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Dialah pencipta langit dan bumi dan semua isinya. Rendahkan hatimu, datang kepada Tuhan. Hadapan hadirat-Mu ya Allah. Tinggikan nama Tuhan.
tetapi kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita menganggap kita jauh lebih pintar daripada Tuhan. Bahkan kita mengatur Tuhan untuk memberikan jawaban atas setiap pergumulan kita. Pada saat ini, bahwa setiap pergumulan hidupmu datang kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan. Buka hatimu, biar kiranya Tuhan boleh berbicara secara pribadi di dalam hidupmu. Buka hatimu agar Tuhan boleh menjamah, boleh memulihkan hidupmu. Bapa, ampuni setiap kami Tuhan, jikalau terkadang dalam ibadah kami sombong Tuhan, kami angkuh Tuhan, kami tidak percaya Engkau Tuhan. Kami berusaha menyelesaikan pergumulan hidup kami dengan kekuatan kami Tuhan. Bapa, pada saat ini Engkau menegur setiap kami Tuhan. Bapa, ampuni kami Bapa. Kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami. Jamah kami, pulihkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkau pencipta hidup kami. Kami percaya rancangan-Mu atas setiap kehidupan kami jauh lebih baik. Rancangan-Mu jauh lebih sempurna Tuhan. Biar kiranya kami mau menyerahkan hidup kami mau mengandalkan hanya Engkau saja Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, kami percaya mujizat-Mu terjadi. Kami percaya Tuhan, hal-hal yang tidak kami pikirkan Kau sediakan. Terima kasih Tuhan. Bapa, berkati jemaat-Mu Bapa, jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, melebihi apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Kau selama-lamanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata amin, haleluya. Saya percaya kita semua di dalam sepanjang hidup kita, ya, ada yang usianya 20 tahun, 30, 40, 50, ya, bahkan ada yang 60 ataupun 70. Saya percaya Tuhan telah menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita kekurangan, amin. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki hidup kita, amin. Kita percaya janji-janji Tuhan, amin. Hanya dengan Tuhan kita mau berjalan bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Biarlah kiranya kita semua mau bersuka cita. Yuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita percaya kita tidak akan ragu akan kesetiaan Tuhan di dalam membangun hidup kita. Yuk sama-sama kita.
percaya sukacita surga ada di tempat ini. Dan ketika kita bersorak-sorai, surga melihat kita sukacita. Amin. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memulai hidup kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita, biarlah kiranya kita mau sepenuh hati menyerahkan kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, dengan segenap apa yang aku miliki, aku mau serahkan kepada Engkau, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan.
kami mau menyerahkan seutuhnya kepada Engkau. Ini komitmen kami, bukan hanya pujian kami, tetapi sebuah komitmen yang lahir dari hati kami. Mulai saat ini Tuhan, kami ingin tetap berdiri di hadirat-Mu, di dalam situasi apapun, dalam segala kesulitan yang kami hadapi, dalam setiap tekanan yang kami alami, bahkan di dalam setiap sukacita yang seringkali kami menggeser arah pikiran kami dari Tuhan dengan sukacita kami. Hari ini lewat pujian kami ingin fokus dan sungguh-sungguh menyerahkan diri kami, hati kami, pikiran kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mempersiapkan diri mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami, memberikan keteguhan iman di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami tetap berdiri teguh, berdiri kokoh, dan tegak lurus berada di hadirat Tuhan, karena kami mencintai Engkau lebih daripada segala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu. Dan Bapak Ibu, sebelum saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari YCC yang sangat hebat. Ya, kesaksian YCC yang sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk YCC. Buru-buru karena kalau enggak saya mau langsung khotbah. Selani yang merasa masih muda lah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya tidak tahu setan apa yang merasuki saya. Sampai lupa bilang ke Pak Diki kalau ada kesaksian pemuda hari ini. Jadi kemarin merupakan ibadah perdana setelah 2 bulan corona. Jadi ibadah YCC kembali onsite. Inilah mungkin kami kurang lebih yang hadir kemarin Bapak Ibu, masih banyak yang belum bergabung dengan kami. Oleh sebab itu kami mengundang seluruh YCC, boleh di hari-hari berikutnya boleh bergabung bersama dengan kami untuk kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Minggu pertama dan minggu ketiga itu ada ibadah YCC di tempat ini jam 5. Jadi masih banyak di antara kita yang belum, mungkin masih banyak kesibukan yang lain ya. Tapi kita sama-sama belajar untuk menyempatkan waktu kita sedikit saja untuk Tuhan. Gitu loh. Karena hanya sekali dalam 2 minggu ya, sekali dalam 2 minggu kita menyempatkan waktu kita kepada Tuhan. Kita boleh merenungkan betapa banyaknya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Masakah kita hanya 1 kali saja kita tidak sempat gitu loh. Jadi hari ini kami akan bersaksi atas kebaikan Tuhan lewat pujian kami. Bapak Ibu boleh tetap dukung kami dalam doa supaya kami semuanya boleh sama-sama bertumbuh dalam doa. Bahkan YCC yang lain juga semakin ke depannya boleh semakin memberikan hati bergabung bersama dengan kami, sehingga komunitas YCC di tempat ini boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Kami akan angkat satu pujian bagi Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Bawa padamu
terpesona dengan pujian mereka, saudara. Di masa muda mereka sudah menyerahkan diri untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita doakan, saya tetap berdoa, saudara, salah satu di antara mereka nanti ada seorang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan, saudara. Tunjuk aja. Oh, sudah ada di luar langsung Afri, maksudnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar itu kelanjutan tema kita di bulan Maret tentang integritas, saudara. Kita akan membahas tema minggu ini adalah bagaimana seseorang berintegritas, yaitu salah satunya adalah standing in His presence. Artinya bahwa kalau kita terjemahkan, nanti saya akan terjemahkan di dalam bahasa Indonesia nanti, tapi ada terjemahan bebas yang saya terjemahkan sendiri. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab itu dari Matius pasal 26 ayat 38 sampai 39. Nanti dilanjutkan ayat 42. Kita akan buka bersama-sama, dan Lukas 23 ayat 46. Pertama-tama kita akan membuka Matius 26 ayat 38 sampai 39. Saya akan membacakan, silakan ikuti di dalam hati masing-masing. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya. 42 sudah bisa ditampilkan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan ada satu lagi ayat firman Tuhan yang mungkin berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu Lukas pasal 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, katanya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menerjemahkan itu apa? Standing in His presence, itu saudara, maka bisa diterjemahkan berdiri di hadirat Allah, di hadiratnya. Tetapi saya lebih suka menerjemahkannya sebagai sebuah kesetiaan. Nah, gitu ya. Apa artinya bahwa tetap berdiri apapun yang terjadi, tapi saya lebih suka menerjemahkan di dalam pengertian saya sendiri bahwa itu adalah kesetiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, persimpangan dari kesetiaan adalah penyangkalan dan kurang bertanggung jawab. Penyangkalan dan kurang bertanggung jawab. Silakan tadi apa lagu firman Tuhan yang boleh ditampilkan lagi, amin. Lagu firman Tuhan yang pertama, yang apa? Baik pertama itu sangat baik sekali. Persimpangan dari kesetiaan, saya ulangi lagi, adalah penyangkalan dan kurang bertanggung jawab. Masih bisa ditampilkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyanyikan lagu ini berkata, ini aku. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, ini aku. Bilang semua milikku. Sebelah kiri, bukan sama siapa-siapa, jangan hadap saya. Semua milikku, ku serahkan kepadamu Tuhan. Itu apa? Yang terakhir itu suaranya agak kecil. Kalau ini aku, kurang gini. Coba bilang sebelah kiri sebelah kanan, ini aku. Semua milikku jadi milikmu. Nah, ini saudara, apa? Ini pujian ini luar biasa. Ini aku, semua milikku kuserahkan padamu Tuhan. Betul atau betul? Benar atau benar? Yakin atau yakin? Iya, Tuhan yakin. Tetapi tadi bawa apa di sini? Sekali lagi saya katakan. Bawa apa di sini?
Bawa motor atau bawa mobil? Bisakah kita menyerahkan mobil kita dan motor kita untuk PPD? Ayo. Nanti sisanya dicicil oleh PPD. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita berkata Tuhan ini aku, semua milikku kuserahkan kepadamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini apa saya berkata begini, ini sebuah persimpangan dari kesetiaan. Artinya ketika kita di gereja kita berkata, yes Tuhan aku mau, aku rela, bahkan sesungguhnya setulus-tulusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita diajak untuk bertindak, apakah kita berani sesuai dengan tujuan kita dan berkata Tuhan aku serahkan kepada. Sekali lagi saya tanya sebelah kiri sebelah kanan, berani enggak? Apa jawabannya? Hah? Oh, katanya biar diskusi di rumah kata Pak. Gitu ya. Diskusinya berapa lama? Setahun lama. Ini kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini dia persimpangan dari kesetiaan. Saya ulangi lagi bahwa itulah penyangkalan dan kurang bertanggung jawab. Artinya kurang bertanggung jawab ini artinya apa? Tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Dan penyangkalan itu juga bergeser atau lari, tidak sesuai dengan sasaran, tidak tepat sasaran dengan apa yang dikatakan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat Petrus berkata begini, lebih banyak mendengar daripada berkata kan? Lebih banyak mendengar daripada berjanji. Karena janji kita itulah janji yang dipenuhi dengan kepalsuan. Bilang sebelah kiri sebelah kanan, janjiku sama kamu palsu. Dipenuhi kepalsuan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Simon Petrus, Bapak Ibu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, tahu apa yang dilakukan Petrus? Minggu lalu kita bahas. Petrus berkata begini, ya, Petrus berkata begini, Tuhan, jikalau semua orang meninggalkan Engkau, sekali-kali, ingat ya, sekali-kali aku tidak meninggalkan Engkau. Wah, Tuhan berkata tidak, Petrus, kamu pasti berubah. Enggak, saya serius, cius, ya kan? Saya ingat dulu waktu saya, ini anak muda ini kan begitu ya, lagi pacaran. Apakah kamu serius sama saya? Cius, sungguh rela, swear ya, swear, cius dan swear. Apakah cius atau swear? Ini Petrus, apakah engkau mencintaiku? Tuhan, sekalipun yang lain itu meninggalkan engkau, saya Petrus tidak pernah meninggalkan engkau. Dan Petrus itu ternyata siapa? Di sini ada? Hah? Ternyata Petrus itu bukan hanya Petrus yang di sana, tetapi di sini juga ada Petrus. Bilang sebelah kiri sebelah kanan, Petrus itu adalah saya sendiri. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi saudara? Wow, ketika penyaliban itu terjadi, memang pertama-tama dia Petrus itu paling hebat. Ketika pertama Petrus Tuhan Yesus bisa ditangkap. Oh, yang dilakukan oleh Petrus ambil pedang, lalu memotong Wow, hebat sekali Petrus, setia sekali. Tetapi ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia tahu saudara, semua para muridnya sudah melarikan diri, teman-temannya gak ada di sampingnya. Lalu kemudian ditanya, ternyata kamu juga loh kayaknya salah satu itu muridnya. Apa jawaban Petrus? Enggak, itu orang gak kenal sih. Mirip-mirip sih teman saya, tetapi kayaknya enggak. Begitu kan? Ini namanya penyangkalan. Sebelum kejadian, saudara, sebelum benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok 3 kali, maka Petrus sudah menyangkal siapa? Tuhan Yesus.
Padahal tadinya dia berkata, Tuhan, saya tetap berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, aku tetap setia kepada Engkau. Tetapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang saya katakan tadi, ketika persimpangan itu ada, maka penyangkalan dan kurang bertanggung jawabnya mulai kelihatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernah suatu hari teman saya ngobrol, dia begitu bahagia. Teman saya itu bahagia sekali. Ini teman saya, walaupun saya masih muda, tapi teman saya ini sudah tua. Bila sebelah kiri sebelah kanan temannya ternyata tua, makanya dia cepat tua. Nah, Bapak Ibu tahu, saat corona kemarin, tiba-tiba kami bercerita, dia sebelumnya ketika bertemu dia berkata bahwa saya ingin mencari pekerjaan. Tetapi pas corona kemarin sekitar beberapa tahun, udah 1 tahun yang lalu kalau nggak salah ini, lalu kemudian dia bercerita gembira sekali. Dia berkata begini, Pak, tahu nggak Pak, hari ini saya gembira. Saya bilang, gembira kenapa ya gitu ya? Kalau gembira aja makan dong gitu ya. Dia gembira saudara, lalu dia gembira, lalu kemudian dia bertanya, dia berkata begini, tahu nggak Pak? Ternyata Pak, bos lama saya, bosku yang lama, waduh tadi kemarin telepon saya untuk datang ke kantornya. Lalu Bapak, tahu nggak Pak? Ketika saya datang ke kantornya, padahal ini sudah 15 tahun yang lalu, saya mengundurkan diri dari perusahaan itu. Lalu tahu Bapak, tahu nggak apa yang terjadi? Pertama sekali saya bertemu dengan bos saya yang lama, dia berkata, kamu mau kerja lagi enggak? Wah menarik kan? Oh dia bahagia, saya bilang, saya mau dong. Lalu kemudian dia bertanya begini, bos, kenapa sih bos mengingat saya? Padahal 15 tahun yang lalu saya sudah keluar. Kenapa? Bapak Ibu tahu? Ternyata apa saudara? Jawaban bosnya sederhana. Saya percaya bahwa kamu dapat dipercaya. Saya percaya bahwa kamu dapat dipercaya. Nah saudara ini kesulitan. Ini namanya apa? Bertanggung jawab. Bosnya panggil dia saudara karena orang ini memiliki track record yang baik. Dia punya rekam jejak yang baik. Nah menariknya saudara, ini menariknya lagi. Setelah 6 bulan kami lagi main badminton, 6 bulan kemudian saudara, lalu kemudian apa? Dia bersukacita kembali. Ketika dia bersukacita, dia bagikan saya sesuatu. Dia bilang, Pak, hari ini saya bahagia. Nah ini menarik, teman sejati begitu bahagia. Ketika dia bahagia, dia apa? Membagikan kebahagiaan. Bapak Ibu tahu? Saya tanya, kenapa bahagianya Pak? Tahu nggak Pak? Setelah 6 bulan saya bekerja di sana, saya bingung, tiba-tiba saya dapat transferan 2 kali lipat. 2 kali? Bilang sebelah kiri, sebelah kanan, mau dong. Lalu kemudian dia telepon bosnya, bendahara, kok saya dikasih, dia salah kirim enggak? Lalu kemudian apa? Dia telepon bosnya, bos, ini salah kirim, ini 2 kali lipat, beda dengan bulan yang lalu. Apa yang dikatakan oleh bosnya? Karena kamu dapat dipercaya, maka gajimu naik. Lalu saudara, apa yang terjadi? Malam itu dia undang saya makan nasi kebuli. Ya, tidak pernah saya makan nasi kebuli seumur hidup. Dia undang saya makan nasi kebuli. Dia bilang, Pak, ini nasi dari Arab. Tanya, memang nasi Arab dengan nasi Indonesia beda apa? Dia bilang, nasi Arab lebih dahsyat dibanding nasi Indonesia. Dasarnya apa? Enggak tahu juga. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini yang saya mau katakan, bahwa orang-orang yang sukses dalam kehidupannya adalah mereka yang setia dan bertanggung. Maka itu yang apa yang kita baca hari ini. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, detik-detik penyalipan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara, kalau kita melihat detik-detik penyalipan Tuhan Yesus, saudara, kita melihat sebuah teladan dari sebuah kesetiaan yang diberikan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kalau kita membaca di dalam perikop Matius 26,
kita dapat menemukan bagaimana saudara situasi yang dialami oleh Tuhan Yesus pada detik-detik penyaliban itu. Bapak Ibu tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan apa? Dia akan disalibkan. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mengalami penyiksaan yang luar biasa. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mengalami apa? Situasi bahkan dipermalukan saudara di depan orang. Tuhan Yesus tahu semuanya. Bapak Ibu tahu, ini peristiwa yang menyakitkan. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca kisah Timo CS. Masih ingat Timo CS, Bapak Ibu yang anak-anak muda mungkin sudah lupa, dan juga yang tidak suka baca berita, mendengar berita, lupa dengan Timo CS. Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya membaca ceritanya, kisah hidupnya. Timo CS itu dihukum mati. Bapak Ibu tahu, ketika saya membaca kisah hidupnya, dia menceritakan, ada yang menceritakan bahwa detik-detik besoknya saudara, besoknya diberitahukan bahwa kamu akan ditembak mati. Bapak Ibu tahu, selama 1 malam itu kira-kira Timo bisa tidur nggak? Bisa tidur nggak? Timo khawatir. Itu paling menakutkan saudara. Apa yang ada dalam bayangan Timo? Oh Tuhan, besok seperti apa? Ketika saya ditembak mati seperti apa? Seperti apa kejadian? Bagaimana nasib saya? Bagaimana kehidupan keluarga saya itu? Begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sebelum dia ditembak, maka tidak heran kalau nanti kita baca kisahnya dia di Google saudara, bahwa ternyata Timo CS mengalami ketakutan yang luar biasa dan mengerikan, sehingga mereka kejaksaan menyediakan pembimbing rohani untuk menguatkan iman mereka. Ini menarik sekali. Makanya Bapak Ibu, ini juga mungkin menjadi salah satu alasan kenapa Tuhan menyembunyikan hari kematian kita. Coba kalau Tuhan mengizinkan kita tahu, oh iya ya, besok ada yang meninggal karena kecelakaan. Tahu Bapak Ibu? Sebelum itu kita udah khawatir, kita nggak bisa tidur. Nah, ini juga ketakutan ini yang juga dialami oleh Cai Chan. Apakah benar nggak cara baca saya? Cai Chan atau gimana? Itu nanti Semartin sama itu ya bisa dibetulin. Yang melarikan diri dari penjara tahanan, kalau nggak salah ya, karena dihukum mati, betul? Dia melarikan diri, dia ketakutan. Bapak Ibu tahu, Tuhan Yesus kalau tahu mengalami hal yang sama, tahu bahwa pada saat dia mengalami hal yang sama karena dia dalam posisi kemanusiaan. Ini menarik ya. Maka tidak heran dalam ayat 38, ini sebuah ayat doa Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya sebelum dia berdoa, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasa. Oh, ini benar-benar penderitaan, ini benar-benar situasi yang dialami oleh Tuhan Yesus, situasi yang sangat berat. Wow, tetapi Bapak Ibu, di tengah situasi yang mencekam itu, di tengah suasana yang mengerikan itu, maka kalau kita baca di dalam ayat 39, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara, dia berkata begini, Tuhan, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Tuhan, saya tidak sanggup. Itu menarik ya, itu detik-detik suasana yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia tahu ke depan dia akan mengalami penyiksaan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, di dalam ayat 42, dia kembali lagi berdoa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia berkata begini, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Ketika Tuhan Yesus berkata, Tuhan kalau memang bisa berlalu, berlalulah. Tetapi kalau memang tidak, maka jadilah kehendak. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu, di sini Tuhan Yesus memperlihatkan sebuah integritasnya, di mana dia tidak pernah lari dari tanggung jawab yang Bapa berikan kepadanya. Dia berkata, Tuhan, I am standing in your presence.
Bapak Ibu Saudara, pernah mendengar pepatah pepatah ini pasti Bapak Ibu pernah dengar. Saya dulu waktu masih muda sangat senang mendengar. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang membayar. Bilang sebelah kiri sebelah kanan, ada uang, aku sayang kamu. Tidak ada uang, jauh-jauh dariku. Apakah Pak Willy pernah mendengar kata itu? Ada uang, abang sayang, tak ada uang, abang. Bapak Ibu tahu ini kalimat lelucon bukan? Sepertinya lelucon, tapi ini realitas kehidupan kita sebenarnya. Dan ini juga hampir menjadi realita dalam kehidupan rohani manusia. Ada uang, Tuhan aku sayang kamu. Tetapi kalau Tuhan gak berkati aku, maka aku tidak mau juga Tuhan. Betul? Tuhan kalau ada uang, saya setia. Saya mengasihimu, saya mencintaimu dengan luar biasa. Tetapi Tuhan kalau engkau sudah berkati aku, omsetku turun, maka Tuhan sabar ya, tunggu ya. Tapi di dalam jenis tidak ada. Amin. Bila sebelah kiri sebelah kanan orang seperti itu hanya di luar sana. Amin. Berikan tepuk tangan untuk kami jenis. Ketika Bapak Ibu tepuk tangan, maka itu pertanda Bapak Ibu adalah orangnya. Haleluya. Orang berkata, Tuhan, ada uang, abang, saya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Tuhan Yesus, ketika dia diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelamatan manusia, dia harus menghadapi jalan salib. Jalan salib yang mengerikan, saudara. Bapak Ibu, dalam doanya dia berkata, Tuhan kalau bisa berlalu berlalu. Tetapi karena Tuhan memang harus mengizinkan dia untuk melakukan tugas itu, maka Bapak Ibu dia berkata begini, Tuhan, jika jalan ini tidak bisa berlalu, jadilah berlalu. Ini yang dikatakan oleh Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, tetapi aku bersorak-sorai karena Engkau, aku tahu Engkau Tuhan yang dahsyat bagiku. Amin. Bapak Ibu bisa melakukan itu. Sekalipun situasi tidak mengizinkan aku untuk menikmati kehidupan ini, sekalipun situasinya bukan situasi yang menyenangkan bagiku, tetapi Tuhan apapun yang terjadi, musim kemarau, musim hujan, aku tetap setia kepadamu. Amin. Ini Habakuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini juga pernah saya ceritakan di sini. Hal ini dialami oleh yang bernama Nokseng. Nokseng ini adalah seorang dari suku Garo di Asia, di India. Suku Garo di India. Bapak Ibu Saudara, ini ceritanya begini. Pada waktu itu misionaris dari Inggris itu pergi ke India untuk menginjili orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Salah satu suku yang mereka kunjungi adalah suku Garo. Bapak Ibu Saudara, mereka bertahun-tahun menginjili di sana, tetapi mereka mendapatkan satu keluarga, yaitu keluarga Nokseng, percaya kepada Yesus. Bapak Ibu tahu, ketika Nokseng ini percaya kepada Yesus, Bapak Ibu, maka kepala suku Garo itu memanggil Nokseng dan keluarganya. Dia marah. Kepala sukunya marah dan berkata begini, Nokseng, kamu harus tolak Yesus yang sudah engkau percaya. Bapak Ibu tahu, mendengar itu apa yang dikatakan oleh Nokseng. Apakah Nokseng meninggalkan imannya? Ternyata tidak. Tetapi dia berkata begini, saya telah memutuskan untuk ikut Yesus dan aku tidak mungkin mengingkarinya. Ya, itu pertama. Lalu kemudian saudara, anak-anaknya disiksa. Ditanya lagi, Nokseng, apakah kau masih memegang imanmu?
apa yang dikatakan oleh Noxen. Dia berkata begini, meskipun tidak ada yang bergabung dengan saya tetap mengikuti Yesus. Saya tidak mungkin mengingkarinya. Bapak Ibu tahu, lalu Noxen itu ditembak dan meninggal dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, di balik kematian Noxen ini, maka kepala suku yang menyuruh menembak keluarga ini setiap hari dia gelisah hatinya. Dan di dalam kegelisahan hatinya, saudara, suatu hari dia percaya kepada Yesus. Nah, ketika dia percaya kepada Yesus, maka semua penduduk suku Garo itu ikut percaya kepada Yesus. Kenapa ikut percaya kepada Yesus? Karena kesetiaan dari seorang yang bernama Noxen. Maka dari kalimat yang diucapkan oleh Noxen yang berkata begini, aku mengikut Yesus, aku tidak mungkin mengingkari Yesus. Maka Bapak Ibu, lahirlah sebuah lagu yang diubah menjadi suatu lagu himne yang baik, saudara, yang indah. Seorang misionaris Amerika, yaitu Afri Nababa, namanya Sadhu Sundar Singh. Ini nama Samuel. Lalu kemudian saudara diaransemen oleh William Reynolds, yang selalu dipakai oleh Billy Graham setiap kali dia mengadakan KKN. Bapak Ibu, lagunya begini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kalau bahasa Indonesia begini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus. Itu agak tinggi. Coba nadanya seberapa ini? Mengikut Yesus kita mengundang misionaris dari Amerika. Mengikut Yesus, mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Sebentar, biar dia rasanya lagi agak turun sedikit. Kita belum pernah disalibkan. Kalau saya pernah disalibkan, mama saya pernah menyalibkan saya. Itu kenapa? Kenapa disalibkan? Kenapa? Karena baik. Saya pernah disalibkan. Bapak Ibu belum pernah disalibkan kan? Bapak Ibu mau disalibkan? Jangan. Bapak Ibu tahu, kita tidak pernah disalibkan. Kita tidak pernah dipermalukan di depan mall, City Plaza, atau Tank City, gitu ya. Kita tidak pernah dipermalukan di depan orang seperti Yesus. Bapak Ibu, kita tidak pernah mengeluarkan darah
karena siksaan seperti Yesus. Dan mungkin juga secara manusia kita tidak pernah mengalami seperti yang dialami oleh Noksen, dihakimi oleh seluruh masyarakat suku Dao. Paling yang kita alami itu apa? Kecewa. Betul? Kenapa kita kecewa? Bapak Ibu tahu? Kecewa karena melihat seorang. Paling yang kita alami apa? Sakit hati. Kenapa sakit hati? Mungkin karena apa? Kita nggak diperhatikan. Betul? Betul Bapak Ibu? Tapi saya mau kasih tahu. Seringkali karena kita kecewa, seringkali karena kita sakit hati, maka kita seringkali berubah setia. Kita meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita dipanggil untuk tetap setia. Belajar seperti Yesus. Sekalipun menghadapi kesulitan, tahu ada siksaan yang dialami. Belajar seperti Noksen. Sekalipun dia mengalami sakit hati, mungkin dia kecewa. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, semua muridnya tidak ada seorang pun yang membela dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan. Artinya apa? Ya Bapak, aku tetap setia. Sekalipun orang lain tidak setia, sekalipun orang lain mungkin saya saking menyakiti hatiku, sekalipun orang lain mengecewakanku, saya tidak peduli. Tetapi hari ini saya peduli karena aku tahu Engkau Allah yang hidup, maka saya harus setia kepada Engkau. Amin. Bilang sebelah kiri sebelah kanan, jangan kecewa kalau sakit hati. Jangan kecewa kalau sakit, tetap setia kepada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terkadang kami memikul berbagai tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Salah satu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami agar kami menjadi garam dan terang, mulai dari keluarga kami, lingkungan kami, dan dimanapun kami berada. Tetapi Tuhan, seringkali kami gagal menjalankan panggilan itu. Seringkali karena kami kecewa dan tersakiti, kami berubah setia. Tetapi Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana Tuhan memberikan teladan kepada kami tetap setia. Engkau menunjukkan integritas-Mu yang baik, yang hebat. Sekalipun Engkau disakiti, sekalipun para murid meninggalkan Engkau, bahkan di atas kayu salib itu Engkau meneteskan darah, dan di sana Engkau pun diolok-olok. Tuhan, Engkau memberikan teladan kepada kami tetap setia melaksanakan tanggung jawab yang Bapa percayakan. Ajarkan kami juga Tuhan untuk setia ketika kami dipercayakan sebuah tanggung jawab di dalam gereja kami, tanggung jawab di dalam pelayanan kami, tanggung jawab di dalam rumah tangga kami, tanggung jawab di dalam pekerjaan, dan dimanapun kami berada. Tuhan, ajar kami tetap setia. Kesetiaan kami menunjukkan bahwa kami mengenal Tuhan kami, Tuhan yang hidup. Berkati Tuhan setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang petugas untuk maju ke depan. Saya mohon nanti untuk lause-lause KOG bisa masuk. Bapak Ibu Saudara yang mendasari firman Tuhan pada hari ini, saya ambil di dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring,
Ya Bapa, di dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu tanggung jawab yang lebih hebat selain kita tetap setia kepada Tuhan. Hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan mengangkat pujian, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Ada satu pesan sesuai dengan pujian kita. Tuhan, aku mau setia, aku tidak ingkar, aku tidak mau ingkar Tuhan. Dan jika selama ini kita kecewa, mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan
agar perjamuan kudus hari ini mengingatkan kita, Kristus sekalipun dia disakiti, dia tidak pernah kecewa, dia tetap memberikan pengampunan. Mengikut Yesus, keputusan, katakan mengikut Yesus, keputusan, mengikut Yesus, keputusan, ku Inilah kami Bapa, kami berseru di hadapan-Mu saat ini sesuai dengan firman-Mu yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Seringkali Tuhan kami gagal menjalani kesetiaan Kau. Jikalau selama ini Tuhan kami gagal karena kekecewaan kami, mungkin kami sakit hati, hari ini Tuhan kami mohon ampun di hadapan. Bagaimanapun situasi yang di sekeliling kami selanjutnya, kami tetap berdiri kokoh, kami berdiri teguh, karena kami tahu Engkau Allah yang sudah memberikan teladan bagi kami. Biarlah kami terus mengikuti Engkau, mengiring Engkau, sampai kami bertemu dengan Engkau Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami, layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Bapak Ibu, perjamuan kudus dikhususkan bagi mereka yang sudah dibaptis baik di tempat ini maupun di tempat lain. Bagi yang belum, silakan untuk tidak mengambil. Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, maka bersama dengan para muridnya mereka mengadakan perjamuan kasih. Lalu setelah mereka selesai makan dan minum, Tuhan Yesus mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu. Berbuatlah setiap kali kamu memakannya sebagai peringatan akan aku. Lalu kemudian setelah mereka selesai makan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengucap syukur dan berkata, cawan ini adalah lambang perjanjian baru yang dimeteraikan oleh terang. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Roti dan anggur dibagikan bersama-sama. Bagi yang sudah mengambilnya silakan berdoa di dalam hati masing-masing. Sambil kita diiringi oleh dengan lagu Salibnya Salibnya.
dialami oleh Tuhan Yesus. Dari istana Pilatus, istana Herodes, sampai ke bukit Golgota, begitu dia dihina, diolok-olok, diejek, bahkan sampai di atas kayu salib, dia menderita. Dia menderita dengan begitu luar biasa, dan dia melakukannya karena dia mengasihi kita. Oleh sebab itu, ketika kita makan roti ini juga, kita harus berkata, Tuhan, apapun yang aku alami dalam dunia ini, mungkin kekecewaan, mungkin apapun yang membuat saya sakit hati dan lain sebagainya, aku tetap mengikut Engkau. Aku tidak pernah ingkar. Sebelum kita makan roti, saya mau nanti Ibu Lisda pimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk awal bulan ini Kau masih mengizinkan kami semua untuk duduk di hadapan-Mu Tuhan, untuk boleh duduk semeja dengan Engkau dalam perjamuan kudus Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, ampuni Tuhan segala dosa-dosa yang menghalangi kami untuk boleh datang kepadamu. Ampuni ya Tuhan atas segala perbuatan, tingkah laku dan perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Sucikan kami Tuhan sebelum kami memakan roti ini Tuhan. Biar Engkau juga menyucikan roti ini Tuhan, roti yang diperlambangkan dari tubuh-Mu Tuhan. Engkau biar mati 2000 tahun yang lalu Tuhan, untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Engkau rela mengorbankan tubuh-Mu Tuhan, dan memberikan kesekian pengampunan dosa kepada kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan kami tidak layak untuk hidup dengan-Mu ya Tuhan, untuk duduk semeja dengan Engkau Tuhan. Namun Engkau begitu mempunyai belas kasih begitu luar biasa Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami untuk datang pada hari ini dan perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk pengorbanan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan saat kami memakan roti ini Tuhan, hidup kami boleh diperbaharui Tuhan. Hidup kami lebih kudus dan lebih suci di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus memiliki kesetiaan kepada-Mu Tuhan, baik dalam pelayanan kami di tempat ini maupun pelayanan kami di luar gereja kami Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi terang dan garam dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami pada pagi ini. Kami sambut roti ini hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita makan roti bersama-sama. Saudara-saudara, anggur juga yang kita pegang mengingatkan kita bagaimana Tuhan bukan hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi Dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib sebagai penebusan akan setiap kita. Maka setiap kita yang percaya harus percaya dan meyakini bahwa melalui darah Kristuslah dosa kita diampuni. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Oleh sebab itu, karena kita sudah tahu jalan kebenaran itu, maka jangan pernah ingkar, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Sebelum kita minum air, saya mau nanti Bu Eva pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas anugerah dan pertolongan-Mu. Kalau kami boleh datang semeja karena kasih-Mu Tuhan, karena kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, layakan kami Tuhan untuk menyambut cawan ini, lambang dari darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, misi yang luar biasa Tuhan untuk menebus dosa kami. Kiranya cawan ini setelah kami minum Tuhan boleh menjadi kebaikan untuk kami, boleh menjadi sesuatu hal yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya itu, semua yang sudah kami nikmati saat ini Tuhan untuk mengingat cinta kasih Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut cawan ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama.
Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan bagi kami. Engkau sudah menunjukkan kesetiaan menjadi teladan bagi kami. Biarlah kami terus berpegang teguh pada iman yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Ini panggilan spesial yang mulia. Tuhan tolong kami agar kami tetap memelihara iman kami dan kami tidak pernah ingkar janji mengikuti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan untuk kembali mengikut Tuhan. Keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikuti Terima kasih kepada hambanya Pendeta Bela Hulu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya semua jemaat boleh diberkati dan semua jemaat boleh mempunyai komitmen yang baru untuk tidak ingkar mengikut Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Sebagai bukti integritas kita kepada Tuhan, saya undang semua jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan untuk duduk kembali. Hari ini kita akan mengadakan festival persembahan. Bapak Ibu nanti bisa maju ke depan mengumpulkan festival persembahan dimulai dari sebelah kanan saya dan selanjutnya dan terakhir di sebelah kiri saya. Kira-kiranya kita mau tetap teratur dan menjaga protokol kesehatan di dalam mengumpulkan festival persembahan. Kita akan sebuah pujian. Semusim berlalu Tuhan, namun Kau selalu pelihara kami. Biarlah kiranya festival persembahan ini boleh menjadi rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Setia tak pernah
hari ini kita sudah membuktikan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan di altarnya yang kudus. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita berdoa, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berbau manis, sehingga persembahan ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, biarlah persembahan ini, setiap tangan-tangan yang sudah memberi, diberkati baik dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi, dan dimanapun mereka beraktivitas. Mari kita berdoa. Saya mau nanti BP dan majelis tumpang tangan untuk persembahan. Bapa di surga, hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan sudah masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Dan jemaat-Mu Tuhan hari ini menunjukkan kesetiaan mereka di hadapan-Mu, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hari ini Tuhan, kami mempersembahkan persembahan ini. Tuhan, kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan. Kami berdoa bagi jemaat yang sudah memberi persembahan, yang hari ini Tuhan datang membawa persembahan di hadapan. Tuhan memberkati mereka, memberkati usaha mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati juga studi mereka. Bahkan Tuhan memberkati hari-hari mereka, dan hari-hari mereka dipenuhi oleh sukacita. Terima kasih. Persembahan ini kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saya mengundang sekali lagi kita untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa Putra. Bersyukur untuk anugerah bagi kami. Tuhan sudah menyertai rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bersyukur untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau Bapa, dan juga bersyukur untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah bersama-sama dengan kami, baik secara offline maupun online. Tuhan, kami berdoa biarlah tangan kasih Tuhan yang terus memberkati setiap kami, memelihara setiap kami, dan juga kami dekat dalam naungan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, selama 1 minggu ke depan kami masuk di dalam berbagai aktivitas kami. Kami berdoa Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang berusaha, berkati usaha mereka, berkati juga jemaat-Mu yang bekerja, berkati pekerjaan mereka, berkati juga jemaat-Mu yang studi, berkati studi mereka, dan juga berkati jemaat dalam rumah tangga mereka. Engkau Tuhan juga yang membuat rumah tangga mereka semakin hari semakin indah dan harmonis. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap jemaat yang saat ini berseru di hadapan-Mu.
dalam pergumulan yang mereka hadapi atau mereka menghadapi kesulitan apapun Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang peduli. Engkau mempedulikan setiap doa-doa mereka dan Engkau menjawab setiap doa-doa mereka. Engkau ubah pergumulan mereka menjadi sebuah sukacita. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Kami tidak mengetahui sakit apa yang mereka hadapi saat ini, dan jikalau saat ini apapun penyakit mereka, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Khususnya Tuhan untuk Ibu Nursia, Tuhan kami berdoa juga Tuhan yang memberikan kesembuhan. Engkau tolong melalui makanan, minuman, obat-obatan, pakai sebagai saluran berkat-Mu sehingga Ibu Nursia mengalami kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan bersyukur untuk seluruh majelis dan BB yang juga Tuhan hari ini sudah melayani Engkau selama satu periode. Tuhan kami berdoa tangan kasih Tuhan yang terus memberkati, dan kami akan bergabung kembali di dalam periode berikutnya, baik BP maupun majelis dan majelis pendamping. Kami rindu Tuhan anugerah melimpah dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami terus bersama-sama sehati sepikir, bersama juga jemaat sehati sepikir untuk membangun gereja-Mu di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak KUG dan juga los-los KUG yang mengajar. Engkau juga memberkati mereka, dan juga kami berdoa bagi seluruh jemaat yang terpanggil untuk menjadi guru sekolah minggu. Kami rindu Tuhan Engkau memberikan yang terbaik. Kami berdoa Engkau panggil, memiliki panggilan khusus bagi setiap orang yang mau melayani Engkau. Terima kasih, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami, kuasa-Mu selalu menyertai kami. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena kami yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Setialah mengikuti Yesus dan jangan pernah ingkar di hadapannya, dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memulai semua kegiatan kita, baik itu kegiatan gereja dewasa dan umum, dan juga KUG. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita membutuhkan guru-guru sekolah minggu yang memiliki hati untuk melayani di sekolah minggu. Bapak Ibu saudara, jikalau Bapak Ibu memiliki hati dan terpanggil untuk melayani di sekolah minggu, silakan menghubungi guru-guru sekolah minggu, atau Loseani kan nggak hadir hari ini ya, atau silakan WA ke saya Bapak Ibu, nanti kita masuk dalam pembinaan. Selanjutnya kita mendengarkan warta gereja. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Seluruh jemaat, BP dan majelis mengucapkan banyak terima kasih untuk Mesa Bedali yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan
melayani kita di dalam pertemuan kudus. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah melayani. Terima kasih juga untuk tim hari ini, WL, singer, pemusik, nanti di luar biasa sekali. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya membacakan warta, saya mengundang jemaat Tuhan untuk kami berdiri. Kita akan membacakan visi dan misi gereja kita, yaitu GKBJ Regency. Yang pertama, visi. Kita membacakannya bersama-sama ya. Gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh menyerupai Kristus, dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Misi kita yaitu yang pertama, setia mengikuti KPSL dan ibadah raya. Yang kedua, komitmen melakukan LDM. LDM itu apa sih? Lexio Divina, Daily Examen, dan Mesbah Batas. Dipersilakan untuk kembali. Terima kasih. Pada hari ini kita doakan peneguhan majelis periode 2022 sampai dengan 2025, yaitu bulan April sampai bulan Maret, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022. Hari ini selesai ibadah, ada pertemuan sekaligus serah terima majelis, dan minggu depan ada rapat perdana majelis baru. Diharapkan jemaat mendukung gerakan 5.000 dengan memasukkan uang sebesar minimal 5.000, bisa juga lebih, ke dalam kotak PPG yang ada di depan. Saat ini ketika kita pulang kita bisa memasukkannya di kotak PPG. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk memberi bagi kegiatan pembangunan dan renovasi gereja kita. Pemasukan dana PPG sampai dengan Minggu 27 Maret yaitu sebesar 16.713.000. Pesanan gereja kita berkaitan dengan semakin membaiknya situasi pandemi di Indonesia dan juga keputusan pemerintah yang menjadikan COVID-19 sebagai endemi, maka mulai April kegiatan YCC, WCC, dan KOG dimulai kembali secara tatap muka. Yang pertama, kebaktian KOG dimulai pada hari Minggu jam 9 pagi. Bagi ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kecil bisa membawanya, sekalian ibu-ibu bisa ikut ibadah di tempat ini. Dan persekutuan WCC Sabtu jam 5 sore. Saya mengundang untuk ibu-ibu yang mempunyai waktu dan meluangkan waktunya untuk kita sama-sama bergabung bersama ibu-ibu di WCC jam 5 sore. Kita mau sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar, sama-sama kita mengetahui apa sih dalam persekutuan WCC itu. Kita semakin akrab, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Yang ketiga, persekutuan WCC jam 5 sore. Kami juga mengundang untuk bagi yang masih muda-muda yang untuk jam 5 sore ke hari Sabtu bisa sama-sama bergabung bersama YCC. Kita hari ini sudah melaksanakan perjamuan kudus dan mezbah persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang dan selamat berbakti di kebaktian umum GKBJ Regency. Apakah ada yang pertama kali hadir? Dipersilakan berdiri. Siapa namanya? Itu benar-benar memberikan salamnya. Jika belum memiliki tempat ibadah menetap, marilah kita bertumbuh bersama kami di GKBJ Regency sampai bertemu di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Warta lainnya seperti jadwal pelayanan dan petugas yang melayani dapat dilihat di warta jemaat yang akan dibagikan di grup WA Info GKBJ Regency. Warta hari ini selesai. Terima kasih. Bapak Ibu, tradisi kita sebelum keluar dari tempat ini minimal Bapak Ibu berikan salam, menyapa setiap orang. Salam ini salam corona. 1 orang 10 orang. Kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Saya panggil Niki. Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus Kita